Halo semua, saya Andika. Jumpa lagi dalam pembahasan kita mengenai JavaScript Array dengan menggunakan TypeScript. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah fungsi yang bernama concat. Seperti ini ya. Nah, fungsi concat ini digunakan untuk menggabungkan dua array atau lebih, atau bisa juga untuk menggabungkan array dengan suatu nilai tertentu, yang dia nggak harus sebuah array. Kemudian, fungsi concat ini tidak mengubah isi array yang di-concat. Kemudian fungsi ini juga menghasilkan sebuah array yang sudah digabung atau sudah dilakukan concat. Jadi sudah digabungkan antara array dengan array atau array dengan suatu nilai tertentu. Kemudian hasil dari fungsi concat ini bisa dimasukkan ke dalam sebuah variabel baru. Nah, langsung saja kita coba. Kita bikin sebuah variabel di sini namanya gabung, misalkan. Itu adalah dari angka ARR yang kita concat dengan sebuah array. Misalkan di sini 1, 3, 6. Kita save. Nah, kita tampilkan data angka ARR sebelum dilakukan concat. Kita console.log angka ARR dan kemudian kita tampilkan setelah angka ARR kita concat dan kita tampilkan juga nilai dari gabung. Nah, ini kita kasih keterangan biar kita ngelihatnya lebih gampang. Angka ARR sebelum concat. Kemudian ini angka ARR setelah concat. Kemudian ini gabungnya. Kita save. Kita lihat hasilnya. Ya, jadi angka ARR sebelum concat dan setelah concat itu hasilnya sama. Datanya sama. Nah, kemudian data gabung ini adalah angka ARR sampai sini ya, sampai 0 ini. Kemudian ditambah array yang kita concatkan tadi. Nah, di sini ada 1, 3, 6. Di sini ada 1, 3, 6. Nah, seperti itu. Nah, selain bisa di-concat dengan array, kita juga bisa melakukan concat dengan nilai biasa atau angka biasa. Misal 8, 9. Nah, kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang ini ada 8, 9. Selain 1, 3, 6, sekarang ada 8 dan 9 juga. Seperti ini. Oke. Nah, kita juga bisa menggunakan lebih dari satu array ini ya. Jadi misal di sini di belakang kita tambahkan array lagi misalkan 5 dan 7. Kita save, kita lihat hasilnya. Ya, sekarang ada 5 dan 7 juga. Seperti itu. Kemudian kita coba dengan array kata kita ya. Nah, ini kita copy, kita komen, kita paste di bawah. Angka ARR kita ganti dengan kata ARR. Nah, ini ada error karena kata ARR itu adalah string, sedangkan kita concat dengan number, seperti itu. Nah, ini kita ganti, misal di sini cerdas, di sini pintar, di sini baik, misalkan ya. Kemudian ini kita hapus saja, kita tambahkan satu kata saja, misalkan hebat. Kita tutup dulu ini, ya. Seperti ini, kita save, kita lihat hasilnya. Nah, ini kata ARR sebelum dan setelah di-concat, hasilnya sama saja. Kemudian ketika digabung, kemudian ada kata cerdas, pintar, baik, dan hebat. Kata cerdas, pintar, dan baik ini kita dapat dari array ini ya. Kemudian tambah kata hebat di sini. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan array objek kita, array siswa. Nah, ini kita copy, kita komen, kita paste di bawah.
ini kita ganti dengan siswa ARR. Nah, ini juga sama ada error karena di sini siswa ARR itu objek yang harus ada ID, nama, dan nilai. Sedangkan di sini kita masukkan string biasa. Nah, ini kita hapus. Kita masukkan objek yang punya ID misalkan 6, kemudian namanya misalkan Bambang, kemudian nilai misalkan 80. Terus kemudian di sini kita masukkan lagi objek punya ID misalkan 7, kemudian namanya Damar misalkan, kemudian nilainya misal 25. Nah, kita save. Kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Siswa ARR sebelum concat dan setelah concat isinya sama. Kemudian ketika sudah digabung, sekarang ada tambahan data dengan nama Bambang dan Damar. Seperti itu. Nah, yang Bambang ini dari sebuah array dan yang Damar ini dari data biasa. Dari nilai objek biasa, satu objek seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya fungsi concat ini bisa digunakan untuk menggabungkan antara array dengan array, array dengan array, seperti ini, atau array dengan satu nilai biasa seperti ini. Satu objek atau satu kata atau satu buah angka seperti itu ya. Jadi sama saja. Kemudian hasil dari concatnya itu tidak akan merubah array yang awal. Dan itu hasil concatnya bisa dimasukkan ke dalam sebuah variabel tersendiri. Seperti itu. Nah, kira-kira itu pembahasan kita mengenai fungsi concat. Sampai jumpa di video selanjutnya.